Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita memberikan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlimpah kepada kita. Bagi yang tidak dapat berkumpul pagi hari ini untuk melaksanakan diseminasi pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif dalam rangka berbagi praktik baik dalam aksi nyata tugas calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Taufik SPPSD. Kepada Bapak dan Ibu guru hadir di hadapan Bapak Taufik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana fala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa nabiyina ba'da. Senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini di dalam rangka satu acara diseminasi tentang budaya positif dari saya. Kemudian salawat dan salam adalah selalu kita curahkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, kepada penuntut beliau, yang belum menghormati kepala sekolah SDN Tata Layak 2 atau yang mewakili rekan sejawat, bapak-bapak dan ibu guru SDN Tata Layak 2 yang pada saat ini mudah-mudahan selalu disayangkan oleh Allah, dipanjangkan rezeki, dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan senantiasa dikabulkan segala hajat dan hajat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan Ulun adalah guru di sini juga, yaitu Bapak Taufik, mengajar di kelas 4. Sekarang sedang menjalani pendidikan guru penggerak di angkatan ke-10. Ulun termasuk daripada salah satu calon guru penggerak dari Kabupaten Banjar yang jumlahnya kurang lebih sekitar 100 orang, kalau tidak salah 109 orang dari Kabupaten Banjar yang sedang mengikuti pendidikan di angkatan yang ke-10 ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, berdirinya Ulun di sini adalah untuk menyampaikan satu paparan tentang diseminasi budaya positif. Berbicaranya Ulun di sini bukanlah Ulun sebagai ahlinya. Ulun yakin bapak-bapak dan ibu sekalian pun adalah orang-orang yang hebat dan selalu dapat menggerakkan orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sebelum kita masuk kepada diseminasi tentang budaya positif, bahwasanya satu budaya positif yang akan dikembangkan dalam satu sekolah itu ada erat kaitannya dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Mohon izin untuk duduk. Sebelum kita masuk pada budaya positif, di sini ada satu materi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau filosofi. Kemudian terkait dengan filosofi tersebut, maka di situ akan merujuk kepada guru yang melakukan pendidikan dan pengajaran, di mana guru tersebut harus memiliki nilai dan peran. Jadi harus memiliki nilai dan peran. Kemudian ketika sudah memiliki nilai dan peran, maka kita bisa membuat satu visi di dalam sekolah. Kalau di sini dan pendidikan ini disebut dengan visi guru. Bapak dan Ibu yang terhormat, sekarang kita bisa melihat di slide yang ada di depan kita, bahwasanya filosofi Ki Hajar Dewantara itu
terdapat pada modul 1.1 yang nantinya akan terkait dengan modul 1.4 yang akan kita bicarakan. Pembelajaran menurut Gentara itu adalah berarti menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Alam di sini dimaksudkan adalah tempat dia di mana dia tinggal. Di mana dia tinggal, umpamanya di pesisir maka kita akan menyesuaikan dengan pesisir. Umpamanya di daerah pegunungan, kita dari pegunungan menyesuaikan dengan keadaan alam kita. Kemudian kodrat zaman ini adalah maksudnya kapan kita berada, pada saat di mana kita berada. Sekarang ini kita berada di zaman milenial, di mana anak-anak sudah mengetahui dan sangat mahir dalam menggunakan IT atau ilmu teknologi. Kemudian dalam filosofi kajian Mantara juga, guru harus menerapkan ing ngarso sontolodo ing matia mangontoso tuturin andayani secara seimbang. Jadi ada di sini filosofi yang dari Ki Mantara yang mesti kita sebagai guru Bapak Ibu harus kita miliki. Ing ngarso sontolodo, kita harus sebagai teladan. Di tengah kita membimbing, dan di belakang kita sebagai memimpin mereka. Kemudian pendidikan juga harus menganut asas trikon, kontinuitas yang pada kemudian bangsa yang berkesinambungan, kemudian konvergen, yaitu pendidikan memanusiakan manusia, dan konsentris atau pendidikan menghargai keberagaman. Kita lanjut. Ketika kita sudah memahami dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita dituntut untuk paham, kita dituntut untuk mengetahui dan mampu memiliki daripada nilai dan peran seorang guru yang baik. Di mana nilai dari seorang guru yang baik adalah yang pertama berpihak pada murid. Jadi ketika pembelajaran apapun yang kita berikan di kelas itu harus berpihak kepada murid, senantiasa berpihak kepada murid. Dalam artinya di sini murid sebagai center atau student center. Tidak lagi nanti kita menerapkan berpihak pada guru atau guru yang sebagai utamanya atau teacher center. Kemudian nilai daripada guru tersebut adalah bisa menumbuhkan nilai mandiri. Maksudnya guru mampu menemukan, guru mampu melakukan pengajaran dengan baik dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Kemudian guru juga harus efektif. Apa maksudnya efektif? Efektif di sini adalah guru mampu untuk membaca apa yang telah ia lakukan di belakang untuk dijadikan satu pelajaran agar memperbaiki jalan ke depan. Itu sebenarnya efektif. Kemudian yang selanjutnya itu kolaboratif. Di mana kolaboratif ini adalah maksudnya guru ketika berada di komunitas warga sekolah mampu untuk saling bekerja sama dengan warga sekolah, baik itu sesama rekan guru, baik dengan kepala sekolah atau atasan, juga dengan murid, juga dengan orang tua, dengan masyarakat, bahkan dengan stakeholder yaitu pihak pemerintah. Kemudian yang terakhir dari nilai seorang guru itu adalah inovatif. Di sini kita dituntut Bapak Ibu, sebagai guru kita memiliki jiwa yang inovatif, sehingga ketika kita memberikan pengajaran, ketika kita memberikan pendidikan, ketika kita memberikan pembelajaran, maka pembelajaran tersebut membuat anak nyaman, membuat anak asik, dan mereka menerima semua pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Kemudian selanjutnya dari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara menuntut kita memiliki peran. Nah, ketika kita telah memiliki nilai, maka kita harus memiliki peran. Jadi guru itu harus bisa memiliki peran. Peran yang pertama bisa kita lihat di situ adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi guru
tidak serta merta tidak bisa memimpin satu pembelajaran. Ketika kita mengadakan satu pembelajaran, kita bisa menjadi pemimpinnya sehingga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini ada kaitan dengan pemimpin pembelajaran. Ketika kita mampu memimpin suatu pembelajaran, maka kita akan menularkan kepada murid kita. Maka murid nanti akan mampu untuk mendapatkan jiwa kepemimpinan terhadap murid yang lain. Kita juga berkenaan dengan nilai tadi itu kolaboratif, maka kita sebagai guru, Bapak Ibu, selalu untuk mendorong kolaborasi, selalu mendorong untuk para murid kita bekerja sama di dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya, kita sebagai guru tentu bisa dijadikan sebagai coach bagi guru yang lain. Apa ini coach? Yaitu pelatih. Maksud pelatih bagaimana? Bisa saja umpamanya Ibu Widya mengajarkan kepada saya tentang bagaimana menggunakan laptop dengan baik. Itu disebut dengan coach. Bisa juga Ibu ada umpamanya mengajarkan kepada kawan yang lain tentang bagaimana membuat satu aplikasi di Canva tentang berbagai macam-macam poster. Dengan berkelanjutan mengajarkan, maka Ibu ada dapat disebut dengan coach. Kemudian yang selanjutnya itu menggerakkan komunitas praktisi. Nah, kita ketika mempunyai komunitas seperti kita di SD Tanggal 2, kita punya komunitas. Komunitas kita tersebut merupakan komunitas praktisi yang mestinya kita sebagai guru berperan untuk menggerakkan komunitas praktisi ini agar selalu berjalan dengan tujuan yang telah kita sepakati. Terus kita lanjut. Visi guru gerak. Di sini visi ketika kita telah memberi nilai dan peran, maka kita memiliki visi. Visi itu ada semacam cita-cita, Pak, semacam tujuan gitu. Jadi kita memiliki visi terhadap murid kita, bagaimana murid kita itu dapat diwujudkan menjadi profil pelajar Pancasila. Tentunya dengan melakukan satu pendekatan dan perubahan melalui pendekatan pola berpikir yang positif, seperti melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan bagian, di mana bagian di situ disebutkan bahwasanya ada bagian itu adalah satu tahapan untuk memperbaiki daripada visi kita agar menjadi ke arah yang lebih baik. Baik Bapak Ibu yang Allah menghormati, kita akan masuk kepada materi inti kita pada hari ini, yaitu tentang budaya positif. Di slide telah dituliskan bahwasanya materi kita pada hari ini adalah budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 10 dari Sekolah Ayat 2 dari Kabupaten Banjar. Masih semangat Ibu? Bapak? Alhamdulillah. Sebelum masuk kepada materi ini dari paparan nanti, saya berharap bahwasanya kita kolaboratif, kita kreatif. Jika nanti ada satu hal yang kurang paham, bisa ditanyakan dengan cara kita membuat kesepakatan. Ketika kita hendak bertanya, maka kita mengangkat tangan dulu. Bagaimana Ibu? Bagaimana Pak? Bisa disetujui? Alhamdulillah. Kita lanjut. Yang pertama adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sebuah sistem nilai dan keyakinan universal yang diimplementasikan dalam suatu komunitas atau lembaga. Sistem ini bertujuan untuk membangun karakter dan kebiasaan positif pada setiap individu di dalamnya. Nah, jadi budaya positif ini Bapak berbeda dengan budaya tradisional yang hanya berpikir, hanya berfokus pada aturan dan hukuman. Jadi kita tidak lagi nanti berfokus kepada aturan dan hukuman.
di mana budaya positif yang akan kita pelajari ini nantinya sangat menekankan pada pengembangan karakter, tanggung jawab, rasa hormat antar individu. Kemudian di dalam budaya positif ini, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu jadi ketika budaya positif ini sudah akan kita terapkan di sekolah kita, tentunya Bapak Ibu, kita harus menerapkan beberapa konsep-konsep inti. Di antaranya yang pertama bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua lagi, motivasi perilaku manusia. Terus konsep-konsep inti yang lain yaitu posisi kontrol. Di sini disebutkan nanti ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan sekolah ini Bapak Ibu adalah turunan dari peraturan sekolah yang kita sepakati bersama, baik kita sesama guru dengan kepala sekolah ataupun sesama guru dengan rekan guru, juga antara guru dengan siswa ataupun kita di kelas. Itu yang disebut dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini akan kita pelajari juga pada budaya positif, itu termasuk daripada konsep-konsep inti budaya positif. Kemudian yang terakhir nanti akan kita paparkan tentang segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses di mana kita akan melakukan perubahan karakter anak dari anak yang bersalah akan menjadi anak yang memiliki disiplin yang baik. Baik Bapak Ibu yang terhormat, kita masuk kepada konsep inti yang pertama, yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu adalah merupakan suatu penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menimbulkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Itu yang positif. Kita tidak mempelajari yang negatif, Bapak. Tidak mempelajari yang negatif ini. Di sini kita akan mempelajari bagaimana suatu disiplin positif yang ada pada anak dikarenakan dia memiliki dasar nilai kebajikan yang ada pada diri dia sendiri. Kemudian disiplin positif ini lebih ke arah kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, maksudnya adalah disiplin positif ini seperti kepada diri kita untuk menerapkan disiplin terhadap kita sendiri di dalam melakukan suatu segala tindakan, tetapi ketika melakukan segala tindakan itu masih dalam kontrol diri. Artinya diri kita mengontrol tindakan kita ini, apakah sudah benar, apakah sudah baik, apakah tindakan kita ini salah, apakah tindakan kita ini kurang tepat. Kemudian disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ataupun pujian ataupun hukuman. Maksudnya ketika murid mempelajari disiplin positif, dia akan memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal. Apa internal? Di dalam diri dia sendiri. Motivasinya itu berasal dari dalam diri dia sendiri, bukan dari eksternal atau di luar. Umpamanya motivasinya datang dari guru, motivasinya datang dari lingkungan,
motivasinya datang dari orang tua, nah, itu termasuk daripada motivasi eksternal. Tetapi lebih ditekankan kepada motivasi internal atau di dalam diri sendiri. Maka dikarenakan dengan internal tersebut itu bukan karena akibat paksaan atau ujian. Bisa saja bapak ibu anak itu disiplin, mau melakukan disiplin, tetapi karena dia terpaksa atau karena dia diancam atau dia karena dipuji. Ketika kita tidak memuji lagi kepada anak, maka disiplinnya akan hilang. Ketika kita akan memaksa, tidak dimaksa lagi, maka disiplinnya akan hilang. Ataupun hukuman banyak kita menghukum anak, maka ketika hukuman itu ditiadakan, otomatis dia tidak akan lagi melakukan disiplin. Kemudian yang selanjutnya, materi yang selanjutnya masih berkenaan dengan disiplin positif juga. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, setelah terkait dengan disiplin positif tadi merasa cukup. Untuk sementara ulun kembalikan kepada moderator kembali. Mungkin ada di antara Bapak atau Ibu yang ingin bertanya kepada moderator di sana. Ya, terima kasih. Setelah kita menyimak paparan materi dari calon guru penggerak angkatan 10 itu Bapak Taufik, kepada Bapak Ibu guru yang berhadir, apakah ada yang dapat ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau Ibu tanyakan terkait materi yang telah disampaikan oleh Bapak Taufik? Dipersilakan. Ya, kepada Ibu Nursana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu diucapkan pada Bapak Taufik mengenai penjelasan budaya positif. Di sini saya ingin tanyakan, yaitu apa sih manfaat dari budaya positif ini? Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Pertanyaan dari Bu Nursana, apa manfaat dari disiplin budaya positif ya? Kepada Bapak Taufik dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Nursana tentang pertanyaan beliau, yaitu manfaat daripada disiplin positif terkait dengan budaya positif. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab. Di antara manfaatnya itu yang pertama Bu, untuk meningkatkan hubungan antara orang tua dengan anak. Ketika dia sudah melakukan disiplin yang positif, baik itu di rumah, di sekolah, maka ketika disiplin positifnya itu lahir dari motivasi internal atau dari motivasi diri dia sendiri, maka akan berimbas kepada baiknya hubungan antara anak dengan orang tua. Itu diantaranya. Kemudian itu meningkatkan perilaku anak. Nah, perilaku anak dia dapat meningkatkan perilaku dari perilaku yang kurang baik menjadi kepada yang lebih baik. Kemudian lagi manfaatnya seperti meningkatkan kesehatan mental anak. Kesehatan mental anak. Maksudnya dapat mengurangi rasa cemas dan depresi dari anak ketika dia sudah melakukan hal-hal positif dalam bentuk kegiatan disiplin. Kemudian lagi yaitu mempersiapkan anak untuk masa depan. Ketika anak sudah terbiasa memiliki disiplin positif, maka tidaklah hal yang mustahil ketika dia memimpikan satu cita-cita yang luhur, dia bisa dapat mencapainya. Mungkin kita cukupkan untuk satu pertanyaan dulu untuk sisi ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada konsep yang selanjutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Di mana di konsep motivasi perilaku manusia ini itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, motivasi untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini termasuk daripada motivasi eksternal.
imbalan itu bisa saja datang dari orang lain terhadap diri anak tersebut. Individu si anak itu nanti akan berperilaku tertentu karena mereka mengharapkan imbalan. Bentuk imbalan di sini Bapak bisa berbentuk seperti hadiah, bisa juga berbentuk pujian atau pengakuan. Contoh, ketika kita laksanakan pembagian rapor, lalu kita perankingan, lalu yang mendapatkan ranking 1 sampai 3 kita beri hadiah. Nah, di sini termasuk sebagai motivasi eksternal, walaupun menurut kaidah yang kita pelajari di pendidikan guru penggerak ini bahwasanya motivasi eksternal seperti ini sangat tidak dianjurkan karena sifatnya cuma sementara. Dia akan selalu berusaha mengejar hadiah. Nah, itu dikarenakan hadiah. Belajarnya dikarenakan hadiah. Kemudian yang kedua, motivasi untuk menghindari hukuman, di mana individu terdorong untuk berperilaku tertentu karena mereka ingin menghindari konsekuensi yang negatif seperti hukuman, teguran atau ketidaksetujuan. Contoh, nah sebagai contoh namanya anak akan selalu hadir tepat waktu turun ke sekolah karena dia menghindari hukuman dari guru ketika dia datang terlambat ke sekolah. Dia akan didirikan di depan tiang bendera. Nah, menghindari itu maka dia melakukan satu disiplin. Disiplin ini juga termasuk disiplin eksternal yang juga tidak dianjurkan. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi intrinsik yang ada di dalam diri mereka sendiri, di mana individu atau si anak terdorong untuk berperilaku tertentu karena mereka menemukan kesenangan, kepuasan atau makna dalam perilaku tersebut untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya ketika mereka sudah memiliki motivasi di dalam diri mereka untuk melakukan satu disiplin dan mereka meyakini bahwasanya nilai yang mereka perjuangkan, nilai yang mereka pertahankan, menilai perilaku yang mereka lakukan adalah satu hal yang baik menurut mereka dan itu memang baik menurut kita. Itu ada 3 bagian daripada motivasi perilaku manusia. Kemudian kita selanjutnya, contoh perilaku disiplin positif. Nah, di sini disebutkan dicontohkan bagi anak-anak kita di rumah. Nah, di rumah merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Nah, ini termasuk kegiatan disiplin yang baik bagi anak. Menyimpan kembali mainan setelah bermain. Membantu orang tua mengerjakan tugas rumah tangga seperti mencuci piring, menyapu halaman. Itu termasuk daripada membantu tugas rumah tangga yang implikasinya yaitu menanamkan disiplin positif. Juga seperti menyelesaikan pekerjaan sekolah tepat waktu, berkomunikasi dengan baik dengan orang tua dan saudara. Di sini yang untuk yang terakhir berkomunikasi dengan baik dengan orang tua dan saudara, mereka akan membiasakan kalimat-kalimat bil hikmah seperti mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah, masya Allah di setiap kita melakukan pekerjaan, yaitu dengan mengucapkan bismillah. Itu adalah salah satu contoh perilaku disiplin. Bapak dan Ibu, saya teringat perkataan dari salah satu legenda dangdut Bang Haji Romi Rama. Mulailah setiap pekerjaan dengan membaca bismillah, sudahilah setiap pekerjaan dengan mengucap alhamdulillah. Itu di situ lagu tersebut menanamkan salah satu perkataan hikmah yang tertanam di dalam diri anak-anak kita supaya selalu melakukan mengucapkan hal-hal yang baik yang implikasinya itu berimbas kepada penanaman disiplin-disiplin yang baik. Kemudian selanjutnya yaitu di sekolah. Nah, di sekolah ini yang mungkin terpantau oleh guru,
terpantau oleh kita Ibu. Nah, seperti datang ke sekolah tepat waktu. Nah, jadi sini anak jangan lagi dikarenakan adanya imbalan, adanya pujian atau adanya hukuman mereka datang ke sekolah tepat waktu, tetapi karena memang dari diri mereka sendiri menginginkan datang tepat waktu karena mereka pada sejatinya adalah sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kemudian itu memperhatikan pelajaran dengan seksama. Nah, mereka ketika belajar dalam kelas, ya, nah, memperhatikan dengan baik, antusias, ya, tidak mengantuk. Itu adalah satu hal perilaku yang ada kaitannya dengan disiplin positif. Kemudian menghormati guru dan teman sekelas. Nah, tentu ini adalah satu hal, satu sikap yang ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian lagi berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar dan mengajar. Dalam setiap kegiatan belajar mengajar mereka akan aktif ketika telah mendapatkan motivasi dalam diri mereka, yaitu motivasi intrinsik. Baik, kita lanjutkan. Nah, masuk kepada konsep inti selanjutnya, yaitu posisi kontrol restitusi, yaitu perbaikan suatu masalah. Nah, kita Bapak sebagai pendidik, sebagai guru, tentunya kita akan memiliki satu posisi kontrol yang dimana sadar tidak sadar kita telah melakukan posisi kontrol tersebut. Dimana posisi kontrol ini adalah ada 5 macam. Yang pertama hukuman, penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Kemudian lagi yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Baik, nanti kita akan mengupas satu persatu tentang posisi kontrol restitusi ini. Yang pertama tadi apa? Sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Sebagai penghukum, individu menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal untuk mengendalikan orang lain. Pendekatan ini seringkali menciptakan rasa takut, kebencian, dan perlawanan dari anak. Contoh, hukuman ini biasanya, kita penghukum ini biasanya guru menggunakan kalimat yang lebih lebih keras. Pokoknya ada anak yang hadir terlambat. Saya kenapa kamu terlambat? Jadi tekanan suaranya itu lebih keras. Kemudian kita menyebutkan bahwasanya kenapa jadi terlambat? Lalu kita memberikan hukuman. Ketika kita memberikan hukuman baik itu secara verbal, pokoknya kita pukul atau verbal, fisik, ya verbal maksudnya kata-kata, kemudian fisik itu yang kita pukul, kita jebernya. Nah, di sana anak justru menanamkan dirinya merasa benci kepada gurunya itu kita benci. Bahkan dia tidak menyukai pelajaran yang ada diampu oleh guru tersebut. Ini Bapak Ibu terjadi pada diri saya sendiri. Ketika itu saya sekolah di teknologi menengah negeri 5 Banjarmasin, atau yang sekarang disebut dengan SMK 5, dulu SKM N Banjarmasin. Ada waktu itu salah satu seorang gurunya guru kimia. Nah, waktu itu saya tidak mengerjakan tugas dari beliau. Dari 5 soal yang saya kerjakan Bapak Ibu cuma 3. 2 yang tidak saya kerjakan. Bukan saya tidak ingin mengerjakan, tidak, saya ingin mengerjakan, tetapi karena memang saya tidak dapat mengerjakan tugas itu. Ketika dikumpul tugas tersebut, lalu saya serta-merta dibuka buku saya oleh guru tersebut. Kemudian oleh guru tersebut saya dipanggil ke depan untuk berdiri dengan 1 kaki. Tetapi setelah dimarah-marahi, nah, saya sampai saat ini merasakan betapa malunya saya saat itu kepada kawan-kawan. Jadi di sana ada rasa yang tidak baik dari individu yang mendapatkan penghukuman dari seorang guru yang memiliki posisi kontrol. Kemudian yang kedua yaitu membuat rasa bersalah.
Nah, individu membuat orang lain merasa bersalah dengan memanipulasi mereka. Pendekatan ini seringkali membuat orang lain merasa tidak mampu dan tidak berharga. Ketika anak kita, Bapak Ibu, melakukan satu kesalahan pada posisi guru sebagai pembuat sebuah kesalahan, lalu si guru ini mengkomunikasikan dengan anak walaupun dengan suara yang sedikit lembut daripada penghukum, tetapi si anak merasa bahwasanya dia sangat disalahkan oleh apa yang mereka lakukan karena ada konsekuensi dari si guru tadi. Karena si guru tadi merasa membuat si individu merasa bersalah tanpa ada upaya untuk memperbaiki daripada kesalahan tersebut. Terus lanjut kepada yang selanjutnya, posisi kontrol selanjutnya, yaitu sebagai teman. Sebagai teman ini, yaitu individu berusaha untuk menyenangkan orang lain dengan mengorbankan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Pendekatan ini seringkali menyebabkan hubungan yang tidak sehat dan ketergantungan. Di sini guru memposisikan diri sebagai teman kepada murid kita. Nanti anaknya kalau anak tidak dapat bisa minta bantuan sama ibu, nanti akan ibu bantu. Nah, ketika ibu menyebutkan yang demikian, maka posisi ibu sebagai teman. Lalu si anak tadi tidak akan mampu memperbaiki kesalahannya tanpa bantuan guru. Jadi guru sebagai teman itu juga tidak dianjurkan karena menyebabkan adanya ketergantungan dari yang bermasalah. Kemudian yang keempat yaitu pemantau. Pemantau di sini menyebutkan individu fokus pada aturan dan peraturan dan mereka seringkali kritis terhadap orang lain. Contoh, ada anak yang melakukan kesalahan, lalu si guru menyebutkan, kamu kan sudah tahu peraturan sekolah kita begini. Tentunya kamu sudah tahu konsekuensinya ketika kamu melanggar, maka kamu akan mendapatkan hukuman seperti ini, mendapatkan satu tugas yang seperti ini berdasarkan daripada peraturan yang telah ada di sekolah. Itu termasuk daripada posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan yang kaku dan tidak fleksibel. Maksudnya si anak ini nanti merasa gerak-geriknya terbatas ketika hendak melakukan sesuatu yang pada hal-hal tertentu di luar daripada koridor peraturan yang ada di sekolah, maka akan tersendat atau maksudnya terputus untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi inovatif mereka tidak akan berkembang. Kemudian yang selanjutnya posisi kontrol yang sangat dianjurkan adalah sebagai posisi manajer. Manajernya apa itu? Artinya, ada yang tahu? Manajernya apa? Ya, Bu Nini? Mengatur. Individu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini fokus pada solusi dan kolaborasi. Maksudnya, ketika ada anak melakukan sebuah pelanggaran, lalu si anak tadi diajak berdiskusi, kemudian diajak untuk menemukan apa penyebab dari permasalahannya. Nah, kemudian lagi dengan bersama-sama dibantu dengan guru, dengan anak, tetapi berarti kepada si anak untuk dapat menyelesaikan masalahnya tersendiri. Nah, sehingga fokus anak tersebut kepada masalahnya betul-betul dapat menyelesaikan apa yang menjadi kendala dia melakukan kesalahan. Jadi posisi kontrol restitusi terbaik adalah manajer.
Posisi ini membantu individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan cara yang positif dan konstruktif dan menciptakan hubungan yang kuat dan produktif. Jadi ketika dilakukan posisi kontrol ini, maka terciptalah hubungan yang kuat dan produktif. Kemudian sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama muridnya. Nah, ketika kita melakukan manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama-sama, dan tujuannya agar murid dapat bertanggung jawab, juga mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Di posisi manajer inilah menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta ide positif pada diri murid. Bapak Ibu yang berhormati, masuk kepada inti pembelajaran konsep inti yang selanjutnya, yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan sekolah? Keyakinan sekolah atau kelas adalah seperangkat nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat oleh seluruh warga sekolah atau kelas tanpa memandang latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan ini menjadi landasan bagi terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, jadi keyakinan ini merupakan seperangkat nilai-nilai kebajikan. Apakah sama dengan peraturan kelas? Apakah sama dengan peraturan sekolah? Tidak. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini adalah turunan dari peraturan sekolah. Peraturan sekolah ini sudah disebutkan, sudah dicantumkan. Kemudian dari catatan-catatan peraturan sekolah, catatan peraturan kelas didiskusikan dengan anak, lalu dijadikanlah satu keyakinan kelas atau satu keyakinan sekolah yang disepakati bersama, yang sama-sama kita menghormati untuk menerapkan daripada keyakinan sekolah tersebut, di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, jadi guru di sini berperan, Bu. Guru sangat berperan, Bapak. Kita bisa mengajak murid kita untuk berdiskusi, untuk menuliskan keyakinan kelas kita apa-apa saja. Nah, ketika telah tercipta keyakinan kelas kita, maka kita bisa menjalankan kelas kita ini dengan sepenuh hati, dengan memperhatikan keyakinan kelas ini, maka kita mampu untuk mengontrol diri kita sehingga nanti terciptalah satu disiplin positif. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, contohnya kayak apa? Contohnya namanya datang tepat waktu. Nah, itu keyakinan datang tepat waktu. Jadi satu keyakinan bagi murid-murid bahwasanya mereka memposisikan diri harus datang ke sekolah di waktu yang telah ditentukan. Kemudian lagi namanya selalu mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Nah, jadi selalu berdoa awal dan akhir pembelajaran. Nah, lalu dengan keyakinan tersebut lahirlah satu budaya positif, disiplin positif, kegiatan kita yang terus menerus, yang kontinu tentang berdoa. Itu salah satu contoh juga. Kemudian yang selanjutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, bagaimana kegiatan pendalaman keyakinan kelas dapat kita lihat di slide berikut ini, yaitu kegiatan tampak seperti tidak tampak seperti yang disebutkan dalam model T dan Y. Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya
anak mengerjakan tugas itu seperti, nah tidak sepertinya itu anak tidak mengerjakan tugas. Nah, kemudian kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap kelas, contoh curah pendapat tugas saya, tugas kamu. Nah, jadi ketika keyakinan kelas itu untuk lebih didalami lagi, bisa kita menyebutkan di mana tugas saya, di mana tugas kamu. Nah, tugas guru mengajar, tugas murid belajar. Nah, tugas guru menyampaikan materi, tugas murid menerima materi. Tugas guru membimbing, memvalidasi. Kemudian tugas murid apa? Tugas murid menerima, berkolaborasi, bekerja sama. Dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran tertentu akan ada sanksi hukuman atau restitusi. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia melakukan kesalahan, pelanggaran, maka sudah tertera ada sanksi, tapi sanksinya tidak bersifat negatif. Atau dilakukan restitusi. Restitusi itu apa? Yaitu perbaikan kepada suatu masalah. Kemudian hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas yang berhasil. Jadi ketika kita melakukan hukuman itu sebenarnya itu adalah membentuk suatu identitas yang gagal. Kenapa gagal? Karena anak semakin membuat diri mereka menjadi memiliki perilaku yang tidak baik. Kalau disiplin yang positif itu membentuk suatu pribadi anak yang mempunyai perilaku yang baik. Kemudian kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Sebelum masuk ke materi ini, kita breaking dulu. Boleh Bapak Ibu untuk memegang tangannya seperti saya begini. Agak dibuka ya, terus kita rasakan saja ya. Nah, terus kita lakukan gerakan seperti ini, kita rasakan dengan perlahan. Nanti ketika telah semakin kita tekan, semakin kita rasakan, kita akan merasakan seperti memegang sebuah kaca yang licin. Terus semakin kita tekan, seperti kita memegang kaca yang licin. Betul tidak? Ya. Ada aman. Oke. Nah, cukup. Nah, sekarang kita akan merefleksi tangan kita karena kita supaya jangan aku begini tangannya. Oke, sama-sama. Saya contohkan dulu, nanti Bapak bisa lihat. Satu dibuka, satu lagi dibuka berganti. Nah, itu melatih gerak, melatih. Coba kita lihat, semakin cepat kita lakukan. Iya. Nah, berganti. Ini melatih fokus, melatih ketepatan. Nah, ya. Oke. Gimana Bapak? Masih bisa kita lanjut? Ya, namanya kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama yaitu kebutuhan hidup, bertahan untuk hidup. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima, rasa diterima. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Ini aku bisa ini, itu pengakuan. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk menentukan satu pilihan. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Seperti contohnya kita berwisata. Baik, saya akan lebih dalam kepada kebutuhan dari manusia ini apa saja. Kita lihat contoh daripada kebutuhan dasar manusia. Dapat sini kita lihat kebutuhan untuk bertahan hidup itu Bapak seperti makan dan minum. Jadi kita makan minum ini termasuk adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Manusia tidak akan hidup kalau tanpa makan dan minum.
sampai 10 hari dia kada makan kada minum kira-kira mati. Nah, kemudian tempat tinggal ini termasuk salah satu kebutuhan bertahan hidup juga. Kemudian pakaian dan kesehatan. Kita ketika sehat merasa tubuh kita sehat, kita dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan kita. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Apa itu kebutuhan itu? Yaitu adanya rasa cinta dan kasih. Ketika kita dengan keluarga kita ketika dengan anak kita, maka kita membutuhkan kebutuhan dasar ini, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian rasa diterima. Kita merasa diterima sebagai istri, merasa diterima sebagai anak, nah kita. Kemudian persahabatan dan kasih sayang. Selanjutnya kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Apa itu? Yaitu kepercayaan diri, kemampuan, pengakuan dan pengaruh. Dan selanjutnya kebutuhan kebebasan. Itu diantaranya itu kebebasan memilih, kebebasan berekspresi, kebebasan bergerak, kebebasan untuk menjadikan diri sendiri. Itu termasuk salah satu kebutuhan dasar manusia juga. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Seperti apa? Yaitu seperti bermain-main, ya, melakukan hobi, melakukan minat, kemudian melakukan hiburan, tawa dan canda, itu termasuk daripada kebutuhan kesenangan. Lanjut kepada materi yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi yang ada di modul 1.4 tentang budaya positif? Yaitu segitiga restitusi adalah sebuah kerangka kerja dalam disiplin positif yang membantu individu untuk memperbaiki kesalahan dan belajar dari pengalamannya. Segitiga ini terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama, seperti kita lihat di gambar tersebut, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baik, kita masuk pada yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Apa menstabilkan identitas? Adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal kepada identitas sukses. Contoh kalimatnya apa ketika kita menerapkan kepada murid? Nah, contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ketika anak kita melakukan kesalahan, kita mengatakan kepada Bapak pun pernah melakukan seperti itu. Nah, lalu anak itu menjadi stabil identitasnya. Contohnya lagi yang lain, atau kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bisa juga kita melakukan perkataan dengan kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Bisa. Ketika contoh anak memecahkan kaca jendela sekolah, nah, ketika dia menendang bola, nah, lalu kita tidak sering merta jangan memarahi anak, tapi kita seringkan dulu identitasnya. Contohnya kita apa? Nah, Bapak pun pernah melakukan hal yang sama seperti kamu. Nah, jadi dia tidak merasa takut, tidak merasa bahwasanya dia telah melakukan sesuatu yang sangat berat. Itu menstabilkan identitas. Kemudian yang selanjutnya, yaitu yang nomor 2, memvalidasi tindakan yang salah. Apa yang disebut dengan validasi tindakan yang salah? Yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku yang berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif agar dapat mengenali, mengakui dan akan kebutuhan anak. Validasi tindakan salah ini Bapak Ibu, contohnya seperti apa? Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian apa lagi? Contoh pertanyaan, kamu boleh mempertahankan sikap itu
tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini salah satu cara kita guru untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yang terakhir dari segitiga STS ini, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu menaikkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan, contoh kalimatnya apa? Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, itu salah satunya. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, jadi keyakinan kelas yang kita telah sepakati apa nih? Nah, di sana kita menanyakan keyakinan anatominya. Kita meyakini bahwasanya tidak boleh datang terlambat. Kemudian lagi apa? Apa bayang kita tentang kelas yang ideal? Kemudian pertanyaan lagi apa? Dalam menanyakan keyakinan, contohnya, kamu mau jadi orang seperti apa? Ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi yang mana konsep inti ini dapat kita lakukan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan anak yang telah berbuat kesalahan. Bapak dan Ibu rekan sejawat SDN Tetangga 2 yang boleh hormati, yang boleh banggakan, yang selalu oleh sayangi juga. Demikian paparan bulan pada kesempatan kali ini dalam diseminasi budaya positif dari model 1.4. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada antusias Bapak semua yang telah mengikuti acara diseminasi ini. Semoga apa yang boleh disampaikan, apa yang telah saya paparkan, ini dapat bermanfaat bagi diri ulun sendiri dan juga kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadikan satu wahana ilmu pengetahuan bagi kita semua. Demikian yang perlu kami sampaikan. Lebih kurang, belum minta halal, minta juga belum akhir dengan ucapan Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diseminasi pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif dalam rangka berbagi praktik baik dalam aksi nyata tugas calon guru penggerak angkatan 10 yang dipaparkan oleh Bapak Taufik SPD. Kemudian Ini masih belum buka. Berarti istri kita kan menulis lah. Bahan ada. Istri kita kan menulis. Oh, Itu kan mau yang kayak langsung dari lah. yang SKHU Pak. Itu kan gue tulis Pak. Berarti Kayak SKHU jadi semua. yang ada ini yang dikirimin Pak Najar Pak. Bagi Pak. Itu ya Pak. Najar udah mengirimnya ya Pak. Jadi Pak yang bawa Langsung makan itu lah. ini soal kita. Ya, oke. Kemudian Pak boleh Wah, pokoknya ijazahnya ini ijazah ini ada dengan kesimpulannya dari materi yang telah Bapak Taufik paparkan, yaitu budaya positif, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga institusi. Dan akhir kata, terima kasih kepada Bapak Taufik.
Saya ingin memberikan apresiasi saya terhadap paparan materi yang telah disampaikan. Dan presentasi yang disampaikan sangat informatif dan memberikan gambaran yang jelas tentang budaya positif ini. Semoga kami semua yang berhadir di sini dapat menerapkan hal baik dari budaya positif yang telah diajarkan sehingga institusi kita SDN Tata Layak 2 ini kita menjadi lebih baik lagi dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Widianti. Saya guru dari SDN Tata Layak 2. Di sini saya selaku rekan kerja dari Bapak Taufik selaku calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya ingin memberikan testimoni saya terkait diseminasi budaya positif yang telah disampaikan Bapak Taufik kepada rekan kerjanya, yakni pembiasaan-pembiasaan baik yang beliau sampaikan menurut saya sudah sangat bagus, yakni terkait kedisiplinan, kemudian budaya-budaya positif seperti contohnya menerapkan budaya 5S, kemudian kebiasaan-kebiasaan pembersihan kelas dibagi dalam beberapa hari, kemudian pembiasaan baik lainnya seperti literasi dan numerasi yang diterapkan dan disampaikan kembali kepada kami. Menurut saya harap apa yang telah disampaikan Bapak Taufik itu dapat menjadi penerapan untuk kemudian harinya di lingkungan sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini semuanya hadir. Hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran. Pada kesempatan ini Bapak minta waktunya sebentar. Kita hendak membuat suatu kesepakatan kelas yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Coba sama-sama. Keyakinan kelas. Ini Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah perpanjangan turunan dari peraturan sekolah atau peraturan kelas yang telah dibuat. Di sini Bapak memfotokopikan, Bapak mencetak peraturan kelas. Ada beberapa peraturan kelas. Bapak berikan supaya kalian baca, masing-masing dibaca. Anak-anak Bapak masih ingat tentang peraturan kelas? Umpamanya kita ke sekolah itu mesti pagi datang, jangan sampai terlambat. Sekarang Bapak ingin menjelaskan dulu sebelum kita membuat keyakinan kelas. Apa itu peraturan kelas? Peraturan kelas adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku dan interaksi semua orang, termasuk kita di dalam kelas, yang berada di dalam kelas. Baik itu untuk guru, untuk Bapak, maupun untuk siswa kalian murid di kelas 4. Tujuan utamanya apa dari peraturan kelas? Adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang aman, sehingga proses belajar dan mengajar dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Kemudian setelah kita meneliti peraturan kelas, kita bisa menyusun beberapa kalimat positif berupa keyakinan kelas kita. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai-nilai atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama antara Bapak dengan kalian, dan yang menjadi pedoman dalam bersikap, berperilaku di dalam kelas. Ada kaitannya dengan budi pekerti, akhlak terpuji. Keyakinan kelas ini dibuat biasanya mengandung pernyataan-pernyataan yang positif.
tidak mengandung pernyataan yang negatif. Contoh yang negatif, biasanya yang negatif itu ada kata-kata semacam jangan, dilarang. Itu kalimat yang negatif. Dilarang membawa senjata tajam. Kira-kira membawa senjata tajam tidak kita? Tidak. Sekarang Bapak ingin Bapak beri waktu sekitar 2 menit untuk membaca peraturan yang kelas yang telah Bapak bagikan sebagai landasan kalian untuk membuat keyakinan kelas. Silakan kalian baca dulu. Baca. Sudah? Oke. Nah sekarang kita akan mencoba membuat satu kalimat-kalimat yang tidak terlalu panjang, satu kosakata yang pendek saja tetapi tepat sasaran mengenai keyakinan kelas. Sekarang kalian bisa tuliskan di kertas yang Bapak bagikan di sini, nanti kita tempel di papan tulis. Sekarang menulisnya jangan di bagian yang ada lem, nah yang di luar lem. Nah inilah nanti di sini. Oke, silakan Bapak beri waktu 1 menit ya, langsung 1 menit saja. Kira-kira apa yang bisa kalian tuliskan untuk keyakinan kelas? Silakan. Yang sudah selesai boleh menempelkan ke papan tulis. Boleh menempelkan ke papan tulis. Ya. Siapa yang sudah boleh nempel. Sudah? Oke, tempel di sini. Kita susun satu-satu. Ini di sini di atas 4, nanti di bawah 4. Ya. Silakan. Ya, tempel. Ya, 1. Ya, silakan. Yang sudah? Ya. Ya, silakan. Ya. Ya, gantian. Ya. Di atas 4, di bawah 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairia Temejo, murid kelas 4 SDN Tata Layak 2. Saya sangat senang sekali saat kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sangatlah penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin diri, membuat kita menghargai orang lain, dan dapat memperbaiki diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.